Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video saya. Nama saya Dendi Raihan, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, program studi Sistem Informasi dengan NIM 19572010001. Sosial media mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena di zaman yang modern seperti ini, sosial media sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Karena dengan sosial media, kita dapat terhubung dengan siapapun tanpa ada hambatan dan batasan. Sosial media memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positifnya, dengan banyaknya pengguna sosial media di Indonesia, tentunya kita menjadi mudah mendapatkan akses tentang informasi, pendidikan, ataupun berita-berita terkini yang sedang update di negara kita maupun di seluruh dunia. Dengan sosial media juga kita dapat terhubung oleh sanak saudara kita, teman-teman kita, ataupun guru-guru kita dengan mudah. Tetapi sosial media juga memiliki dampak negatif, seperti banyaknya informasi bohong yang beredar di sosial media dan juga banyaknya ujaran kebencian. Untuk itu, kita sebagai pengguna sosial harus bijak dalam menggunakannya, dan kita harus memahami etika dalam bermedia sosial. Nah, teman-teman tahu nggak nih, kalau Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah menerbitkan Kode Etik Netisbu pada 19 Agustus 2017 yang berisikan 6 pasal. Dan pada pasal 3 dijelaskan bahwa netismu dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan ghibah, fitnah, namimah, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan menyebarkan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syariat. Dan poin ketiga, menyebarkan informasi bohong atau hoax, memanipulasi berita, dan tindakan provokatif. Lalu, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan agar bijak dalam bermedia sosial? Berikut tipsnya dari saya. Yang pertama, tidak menyebarkan kebencian di sosial media. Teman-teman, dalam memposting atau mengirimkan konten di sosial media, ada baiknya teman-teman harus memikirkannya terlebih dahulu. Apakah konten yang teman-teman akan kirimkan dapat menyinggung orang lain ataupun dapat berdampak negatif kepada orang lain. Supaya nantinya konten-konten yang teman-teman sebarkan di sosial media tidak menyebabkan kegaduhan atau dapat menyebabkan kebencian antar manusia. Tips yang kedua adalah menghindari konten negatif. Karena di sosial media banyak sekali konten-konten yang tidak layak nonton, teman-teman. Jadi sebaiknya kita memfilter apa yang kita lihat dan apa yang kita tonton di sosial media agar tidak memunculkan syahwat yang tidak pada tempatnya. Tips yang ketiga yaitu cermat dalam menerima informasi. Sebagai umat Islam, tentunya kita harus memfilter informasi apa yang kita terima. Jangan langsung menyebarkannya kepada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang isinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Selalu cek informasi yang kita terima di media massa yang terpercaya, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tips yang keempat yaitu gunakan sosial media sebagai sarana dakwah. Karena dengan media sosial tentunya kita akan lebih mudah menyebarkan konten-konten dakwah dan bisa diterima oleh semua kalangan, terutama kaum milenial. Dan tips yang terakhir atau yang kelima adalah manfaatkan waktu kita di sosial media dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sosial media melalaikan kehidupan kita sehari-hari. Gunakan sosial media dengan bijak agar sosial media memberikan dampak yang positif dalam hidup kita. Sekian video saya. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.